Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hiburan Bro. Pada video kali ini kita akan belajar materi PJOK tentang pemeliharaan kebersihan alat reproduksi. Sebelum kita masuk materi, marilah kita bersama-sama membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Sebelum kita masuk materi, kita harus tahu apa tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu yang pertama menjelaskan perlunya pemeliharaan kebersihan alat reproduksi dan cara pemeliharaannya. Terus yang kedua, mengidentifikasi perlunya pemeliharaan kebersihan alat reproduksi dan cara pemeliharaannya. Yang pertama yaitu kita masuk materinya. A. Perlunya memelihara alat reproduksi. Seperti apa itu? Berikut penjelasannya. Alat reproduksi merupakan bagian tubuh yang memiliki fungsi yang penting bagi tubuh. Kesehatan alat reproduksi juga harus dijaga dengan baik. Berikut ini adalah gambar alat reproduksi perempuan. Selanjutnya, ini adalah alat reproduksi untuk pria atau laki-laki. Berikut misalnya, setelah buang air kecil, kamu harus membersihkan alat reproduksi. Ya, sebelum melakukannya, kita harus cuci tangan dan membersihkannya alat reproduksi kita. Terus, kamu juga membiasakan mandi 2 kali sehari. Ya, jangan lupa mandi setiap pagi atau sore. 2 kali dalam sehari. Saat mandi, alat reproduksi bersihkan dengan sabun mandi. Pakaian yang dikenakan untuk menutupi alat reproduksi harus bersih dan kering. Kebersihan alat reproduksi harus dijaga agar terhindar dari bibit penyakit. Ya, jangan lupa bersihkan alat reproduksi kita agar kuman-kuman atau bibit penyakit kita bisa hindari. Selanjutnya yang pertama yaitu manfaat menjaga alat reproduksi. Apa manfaatnya? Yaitu pertama, kulit di sekitar alat reproduksi selalu sehat dan bebas dari bau tidak sedap. Selanjutnya, aktivitas buang air kecil dan buang air besar tidak terganggu. Selanjutnya, terhindar dari berbagai macam penyakit, ya, seperti ini, dan dapat beraktivitas sehari-hari dengan nyaman. Yang kedua, apa tujuan menjaga kebersihan alat reproduksi? Yaitu, pertama, memelihara fungsi alat reproduksi. Kedua, menghindari munculnya aroma tidak sedap pada alat reproduksi. Selanjutnya, mencegah terjangkit penyakit pada alat reproduksi. Iya. Dan meningkatnya kenyamanan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Iya, seperti ini. Tujuan menjaga kebersihan alat reproduksi. B. Perilaku dalam memelihara kebersihan alat reproduksi, yaitu menjaga kebersihan dan kesehatan alat reproduksi sangat penting. Kamu dapat menggunakan sabun atau sejenisnya untuk menjaga kebersihan alat reproduksi. Bagian tubuh lainnya, misalnya tangan, juga perlu dijaga kebersihannya. Tangan yang kotor menjadi jalan masuknya bibit penyakit. Yang pertama, cara memelihara kebersihan alat reproduksi. Bagaimana caranya? Berikut penjelasannya. Kesehatan reproduksi adalah keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial secara utuh terkait fungsi, peran, dan sistem reproduksi. Kondisi sehat tidak berarti bebas penyakit atau kecacatan, tetapi sehat secara mental dan sosial kultural.
Untuk mencapai derajat sehat, kamu harus memelihara kebersihan alat reproduksi. A. Mencuci tangan. Yang pertama, tangan biasa digunakan untuk menyentuh benda, dapat jadi benda yang disentuh atau dipegang kotor. Setelah buang air, kamu perlu mencuci tangan. Jika tidak dicuci, tangan menjadi tempat kuman berkembang biak. Gunakan sabun ketika mencuci tangan. Ya, jangan lupa selalu mencuci tangan. B. Membersihkan diri setelah buang air. Seperti apa itu? Ya, berikut. Setelah buang air, jangan lupa membersihkan diri. Bilaslah anggota tubuh menggunakan air bersih yang mengalir. Gunakan tangan kiri untuk membersihkan. Gunakan pula sabun agar kebersihannya makin terjaga. Kebersihan pada alat reproduksi juga meningkatkan kenyamananmu dalam beraktivitas. C. Mengelap dengan handuk atau tisu. Apa jadinya jika bagian tubuhmu basah dan lembab? Tubuh menjadi tempat tumbuhnya jamur. Jamur kulit menyebabkan gatal-gatal. Secara refleks, kamu akan menggaruk kulit tubuh karena gatal. Tindakan ini dapat melukai tubuhmu dan menambah luasnya jamur kulit. Bahkan, kulitmu dapat mengalami iritasi. Untuk menghindari tumbuhnya jamur, kamu perlu mengeringkan tubuhmu dengan mengelap tubuh. Kamu dapat menggunakan handuk atau tisu saat berkeringat atau basah. Selanjutnya, D. Mengenakan celana dalam yang bersih dan higienis. Berikut penjelasannya. Higienis diartikan bebas dari kuman atau tidak mengandung bibit penyakit. Apa hubungan higienis dan celana dalam? Celana dalam yang bersih dan higienis dapat menjaga kebersihan alat reproduksi. Gantilah celana dalam sekurangnya 2 kali dalam 1 hari. Mengapa? Celana dalam yang kotor dan lembab rentan kuman penyakit. Kamu dapat memilih celana berbahan katun. Bahkan, bahan katun menyerap keringat sehingga tidak lembab. E. Mencuci pakaian dan celana yang kotor. Pakaian dan celana kotor menjaga sarang bibit penyakit. Agar tetap bersih, pakaian dan celana kotor harus dicuci. Selanjutnya, pakaian tersebut dijemur dan disetrika. F. Mengenakan celana yang longgar. Amatilah cara berpakaian temanmu. Adakah temanmu yang mengenakan celana ketat? Tahukah kamu mengenakan celana ketat dapat mengganggu peredaran darah? Suhu tubuh juga makin meningkat. Agar kesehatan reproduksi terjaga, kamu sebaiknya mengenakan celana agak longgar. Kamu dapat bebas bergerak dan lebih nyaman beraktivitas. D. Membiasakan buang air di toilet atau kamar mandi. Biasakan buang air di toilet atau kamar mandi. Biasakan ini merupakan sikap terpuji dan dapat menjaga kebersihan tubuh. Hindari buang air di sembarangan tempat. Selain mengganggu orang lain, buang air di sembarangan tempat merupakan perilaku tidak terpuji. Kebersihan toilet atau kamar mandi perlu dipelihara secara teratur atau rutin. Toilet atau kamar mandi yang kotor menjadi sarang kuman. Kuman dapat menimbulkan penyakit. Ya, jangan lupa selalu buang air kecil atau besar di toilet atau kamar mandi. Ya, jangan biasakan diri buang air sembarangan tempat. Berikut H. Menjauhi makanan dan minuman yang kurang sehat. Setiap orang perlu makanan dan minuman sehat. Dengan mengkonsumsi menu sehat, kamu dapat menjaga kesehatan alat reproduksi. Kamu juga perlu membiasakan pola hidup sehat, misalnya dengan rajin berolahraga.
Apakah makanan dan minuman di lingkunganmu sehat? Ya, jangan lupa selalu menjaga pola hidup sehat dan menjauhi makanan yang kurang sehat. Selanjutnya, yang kedua, penyakit akibat kebersihan alat reproduksi tidak terjaga. Apa penyebabnya? Yang pertama yaitu infeksi saluran kencing. Infeksi saluran kencing atau infeksi saluran kemih disebabkan bakteri Escherichia coli. Bakteri Escherichia coli hidup di dalam saluran cerna yang masuk pada saluran uretra. Infeksi saluran kencing dibagi menjadi infeksi saluran kencing bagian bawah dan infeksi saluran kencing bagian atas. Gejala infeksi saluran kencing bagian bawah yaitu rasa ingin selalu buang air kecil, nyeri atau perih saat buang air kecil, warna urin keruh dan bau urin tidak sedap. Gejala infeksi saluran kencing bagian atas yaitu nyeri pada bagian selangkang, mual dan demam. Seperti ini infeksi saluran kencing. Yang kedua B, kudis. Kudis disebabkan tungau Scrophtes-Krabbe. Tungau menggali sarang di bawah lapisan kulit sehingga kulit gatal dan membentuk ruam. Penyakit ini dapat menular melalui sentuhan kulit. Penyakit ini juga ditularkan jika terjadi kontak langsung dengan hewan yang mengidap kudis. Kamu dapat tertular kudis jika sering bertukar pakaian dengan orang lain atau menggunakan handuk sama. Hindari saling meminjam pakaian atau handuk karena menyebabkan penyakit kulit. Seorang penderita kudis sebaiknya disediakan handuk khusus. Pakaian dikenakannya tidak boleh dikenakan orang lain. Ya, seperti ini penyakit kudis jika tidak membersihkan diri. Selanjutnya C, eksim. Eksim atau eksema adalah peradangan pada kulit yang menyebabkan munculnya gatal-gatal. Pada kondisi tertentu, kulit memerah-merah, kering dan pecah-pecah. Eksim merupakan jenis penyakit jangka panjang. Setelah menghilang, gejalanya dapat muncul kembali. Kulit yang terkena eksim tidak boleh digaruk karena menyebabkan infeksi dan iritasi. D, uretritis. Uretritis adalah penyakit infeksi yang menyebabkan peradangan pada bagian lapisan uretra. Lapisan uretra adalah sebuah saluran kencing yang berfungsi mengalirkan air kencing ke luar tubuh. Penyebab uretritis adalah antara lain bakteri yang masuk ke saluran uretra sehingga terjadi infeksi. Bagaimana tanda awal berkembangnya kuman pada kulit di sekitar alat reproduksi? Tanda-tanda awalnya antara lain kulit gatal, terlihat merah, memar, dan perih. Kesehatan alat reproduksi juga dapat dideteksi dengan bau. Jika tercium bau yang tidak sedap, berarti fungsi alat reproduksi kurang terjaga. Jika kamu menemukan tanda-tanda tersebut, segera membersihkan alat reproduksi dan periksakan diri ke dokter. Itulah materi untuk pemeliharaan alat reproduksi. Ya, berikut adalah tugas kalian, yaitu yang pertama, apa manfaat mempelajari materi pemeliharaan kebersihan alat reproduksi. Selanjutnya yang kedua, apa sikap positif yang dapat kamu petik pada materi tersebut. Ya, inilah dua tugas untuk kalian. Silahkan kalian kerjakan sesuai dengan materi apa yang kalian dapatkan pada materi pemeliharaan kebersihan alat reproduksi. Ya, cukup sekian untuk materi ini. Sampai jumpa
pada video selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe Ibu Ramdoro, like, comment, and share.